Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market crypto. Tapi secara khusus untuk di video kali ini kita akan bahas mengenai apakah market sudah bottom gitu ya. Dan apakah kita mulai mengalami bull market kembali ya. Kita akan mengalami bull run kembali, mulai mengalami kenaikan. Secara khusus saya akan bahas mengenai 5 alasan menurut saya kenapa market sudah mengalami bottoming out gitu. Dan mungkin kita bisa mulai dari sekarang melihat higher prices gitu ya. Jadi kita akan bahas, kembali lagi disclaimer on and do your own research. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, karena kita akan membahas 5 alasan. Mungkin teman-teman bisa bantu dengan 500 likes juga gitu ya. Dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke. Nah, kita akan coba bahas mengenai 5 alasan. Tapi sebelum itu kita coba lihat update market dulu secara general lah, biar teman-teman lihat ya. Memang Bitcoin sempat hit area kisaran 56.000 ya. Dan saat ini kita sudah di area 61.600. Ya, jadi kita udah mengalami kenaikan sekitar 9%-an ya. 9%-an. Hari ini pun kita naik sekitar 5,4%. Dan saya yakin beberapa mungkin seneng teman-teman ya. Saya juga pribadi udah buy the dip. Tapi mungkin juga ada teman-teman yang mungkin ketinggalan. Oh, ini market udah mulai naik dan masih melihat market potensi untuk mengalami penurunan lagi, mungkin ke area 56 atau ke 52.000. Nah, kita akan bahas beberapa skenario-nya. Nanti saya akan bahas kenapa Bitcoin bottoming, tapi kita juga bahas nanti poin-poin invalidasinya juga gitu. Artinya kalau analisa salah, kenapa gitu ya. Ada Ethereum mengalami kenaikan dan saat ini memang delete oleh altcoins ya. Jadi market ini mengalami kenaikan delete oleh altcoins seperti yang saya sudah bahas beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, di mana altcoins will start performing Bitcoin gitu ya. Karena kita Bitcoin dominance yang sudah di area resistance juga. Di sini kita lihat ada Arweave naik 18%, Toncoin which is ini adalah kriptonya Telegram, tokennya Telegram gitu ya. Lalu ada Bong. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga Solana ecosystem ya, karena ini seems hot dan menurut saya bisa outperform the market ya. Dan pilihannya adalah kalau untuk meme coins itu adalah Bong sama Weave gitu ya. Lalu ada Solana pastinya. PP juga performing juga sebenarnya quite well. Nah, ya rata-rata altcoins hijau, market mulai mengalami kenaikan. Nah, tapi kita akan bahas langsung aja ya untuk alasan pertama ya. Kenapa Bitcoin bottoming? Yang pertama sebenarnya Fear and Greed Index. I think ini quite simple ya, sangat simple. Indikator paling simple yang semua orang pasti mengerti, fear dan greed gitu ya. Dimana kalau teman-teman lihat, kita beberapa minggu terakhir kita di fase greed terus, karena market mengalami kenaikan dari Januari, Februari, Maret gitu ya. Baru mulai April kita mulai sedikit mengalami penurunan sampai akhirnya kita hit area fear. Dan pertama kali kita hit area fear kalau nggak salah kemarin ya, di area 43. Saat ini kita sudah balik lagi ke area netral. Jadi sebenarnya a good indicator juga sebenarnya adalah pada saat market fear kita beli gitu ya. Ini kita bisa lihat grafiknya nih. Nah, ini Fear and Greed Index kita lihat ya, sempat turun ke 57 ya, tapi 57 itu belum area netral teman-teman. 57 itu masih greed. Lalu kita sedikit mengalami kenaikan ya, baru di sini kita turun drastis ya, 67, 54, tiba-tiba ke 43 gitu ya. Ini fear, mungkin dari sini kita mulai naik lagi kembali. Istilah kita ini testing lah, testing support kalau misalnya kita lihatin secara grafiknya. Tapi ini satu indicator ya, yang nomor satu, which is ini yang paling simple juga sebenarnya ya. Yang kedua, tapi sebelum yang kedua saya mau bahas dulu pengumuman penting ya. Ini urgent ya, nanti tanggal 8 Mei. Jadi kalau teman-teman nonton video ini sebelum tanggal 8 Mei masih berlaku gitu ya. Saya mengadakan education workshop lah istilahnya ya dengan CoinEx. Jadi nanti kita akan sharing bareng. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut yang di daerah Jakarta, karena nanti meetup ini akan diadakan di Jakarta Timur di Jalan Pemuda, Rabu 8 Mei jam 6 sore gitu ya. Kamisnya harusnya libur tanggal 9 Mei-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa join juga. Kalau mau join bisa register QR-nya ataupun isi Google Form di bawah ya, nanti saya taruh di deskripsi. Dan sekali lagi saya harus tekankan kuota terbatas, slot terbatas. Jadi pada saat teman-teman lihat pengumuman ini ya mendingan langsung register dulu aja gitu ya. Jadi karena sangat terbatas lah istilahnya ya kalau teman-teman mau ikut ya, tapi coba aja. Nah, kita lanjut aja ya. Selain ini kita lanjut yang kedua. Yang kedua sebenarnya company earnings report gitu ya, dimana memang istilahnya ini nge-boost market confidence ya. menjadi lebih percaya diri. Karena kita lihat salah satunya Coinbase. Coinbase kan adalah exchange crypto yang sudah listed di New York Stock Exchange. Dan mereka baru aja keluarin kuartal 1
2024 earnings reportnya. Dan memang menurut saya sih ini bagus ya. Yang menariknya juga sebenarnya earnings reportnya mereka dropnya di on-chain. Jadi teman-teman bisa istilahnya min NFT-nya gitu ya. Nih, coin earnings NFT, buset. Jadi ini it's very unique lah. Revenue-nya 1,6 miliar dolar, 1,6 billion dolar gitu ya. Tapi net income-nya itu 1,2 billion dolar. Jadi secara company dan net income sendiri ini very healthy sih, dan ini memang outperforming gitu ya. Ini out of expectation. Ini jauh lebih bagus lah istilahnya gitu. Jadi ini menjadi another boost untuk Coinbase maupun market crypto gitu. Nah, yang ketiga, tapi ini minor lah menurut saya. Nah, ini yang ketiga, ini baru aja terjadi ya. Kenapa market mengalami kenaikan baru-baru ini? Teman-teman bisa lihat nih dalam 60 jam terakhir. Ya, kenapa market naik? Makanya saya bikin video tunggu data rilis gitu ya. Karena ada yang namanya NFP ya, non-farm payrolls maupun juga unemployment rate. Jadi ini menjadi salah satu indikasi. Nah, indikasinya apa, teman-teman? Kalau kita ngomongin tentang makro, kita membahas mengenai makro. Di April ya, non-farm payrolls-nya itu ternyata 175.000. Estimasinya 243.000. Non-farm payrolls artinya berapa banyak orang yang mempunyai pekerjaan tapi non-farm. Jadi selain farmers gitu ya, selain farmers. Dan ternyata ini di bawah ekspektasi. Artinya ini cukup bad, datanya lumayan buruk gitu ya, bad data. Unemployment-nya juga lebih tinggi dibandingkan estimasi. Estimasinya 3,8%, rate-nya itu 3,9%. Jadi lebih tinggi 0,1%. Kembali lagi, bad data. Tapi the bad data atau data buruk seperti ini it's good for the economy. Ya, bagus untuk ekonomi, dimana labor marketnya mulai cooling, mulai menjadi dingin gitu ya, dan membuat inflasi harusnya itu tetap bertambah rendah. Dengan inflasi bertambah rendah, the Fed most likely akan mulai cutting interest rate gitu ya. Jadi inilah efek domino effect ya. Ini udah mulai ada indikasi. Jadi menurut saya kenapa market naik, kalau teman-teman tanya saat ini, baru-baru ini, ya karena NFP. Ya karena data NFP plus unemployment rate yang cukup buruk ya, cukup buruk, bukan cukup bagus ya, cukup buruk, yang menjadi benefit untuk market crypto ya, ataupun risk assets sebenarnya. Oke. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, yang keempat ini cukup interesting, teman-teman. Yang keempat itu saya akan membahas mengenai inflow Bitcoin ETF ya, Bitcoin ETF flow. Kalau teman-teman lihat kapan ya? Nah, ini tanggal 1 Mei ya. Tanggal 1 Mei itu kita mendapatkan outflow senilai 563 dolar ya. Di mana BlackRock atau EBIT ya pertama kali melakukan outflow ya sekitar 36 ya juta dolar. So, di sini banyak yang panik, teman-teman. Banyak yang panik. Wah, outflow-nya besar sekali, istilahnya 563, dan memang ini outflow terbesar. Tapi yang saya cek adalah ini, teman-teman. Kalau kita lihat ya, di sini total Bitcoin Spot ETF net inflow ya, ini cukup menarik. Kita lihat pada saat ETF mulai mengalami kenaikan, ini mungkin Februari ya, akhir Januari ke Februari mulai naik, lalu top out di 12 Maret. Ya, top out 12 Maret, inflow-nya besar sekali. Ya, boom, inflow besar sekali. Ini saya udah nggak bisa akses datanya di sini gitu ya. Tapi inflow-nya di sini paling besar tanggal 12 Maret. Lalu mulai turun-turun, lalu di sini mix ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini outflow-nya besar sekali tanggal 2 Mei. Nah, jadi kalau kita lihat juga dari inflow dan outflow data sendiri, ini cukup menarik. 12 Maret ya. Ini saya highlight, teman-teman, 12 Maret. 12 Maret ya. 12 Maret itu kapan? 12 Maret itu di sini. Literally ini adalah all time high kita. Ya, kita all time high 14 Maret lah. 12 Maret mungkin di area kisaran ini. 73.000 gitu. Mungkin 12 Maret artinya 13 Maret di Indo. Berarti ya 13 Maret ya di area ini. Ya. Di sini. Ini benar-benar top-topnya kita. Di saat orang expect market to go higher karena inflow-nya tinggi, ternyata langsung turun. Nah, sekarang kita apply the same logic gitu ya di outflow di sini. Di mana di sini orang-orang panik banget. Headlines, wah, outflow ETF scam, bukan scam, tapi misalnya outflow akan terus-menerus bakal dijual lagi. Istilah gitu. Scary lah gitu ya, scary news headline.
yang terjadi bisa jadi ini menjadi bottoming kita. Tanggal berapa tadi di sini? 2 Mei. Ya, tanggal 2 Mei. Di sini 2 Mei. Gitu ya. Jadi ini something yang teman-teman bisa perhatikan lah untuk kenapa market bisa jadi bottoming gitu. Nah, itu udah 4 alasan. Yang kelima, very simple, yang kita bahas adalah technical gitu. Jadi kita membahas technical. Tapi kalau kita membahas technical, mungkin kita lihat secara weekly time frame ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research semuanya, karena keputusan di tangan teman-teman ya. Kita sebenarnya udah berapa nih? Udah 6 minggu merah. Dan saya rasa sebenarnya kalau misalnya minggu ini kita merah, ya masih it's still okay sih ya, to be honest. Tapi nanti saya akan bahas beberapa invalidation point juga gitu ya. Weekly, oh ini datanya kurang ya. Saya mau kasih lihat ini di sini. Oke. Nah, kalau teman perhatikan, kita secara weekly ini kita testing exponential moving average 20, EMA 20. Jadi ini a good thing, teman-teman. Ini a healthy retrace. Sebelumnya kita juga testing nih di tanggal 22 Januari, walaupun nggak sampai hit bener-bener ya, tapi ini kita testing. Jadi sebenarnya secara struktur, walaupun kita turun jauh, tapi kita masih holding the line ya. Istilah kita masih holding the line. Nah, tapi kenapa exponential moving average 20 ini penting? Teman-teman bisa lihat dari previous bull market, let's say di sini tahun 2020, ini sama ya. Market istilahnya waktu bull market ini holding the line juga nih. EMA 20, lihat di atas warna kuningnya ya, warna kuning. Dan sebenarnya yang paling ketara jelas itu pada saat di tahun 2017. You can see ya, benar-benar holding the line walaupun sempat hit EMA 50 sedikit gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa perhatikan lah ya. Itu secara weekly time frame ya. Cukup simple. Tapi sekarang kita bahas mengenai daily sama psikologi juga ya. Nah, kita coba bahas juga. Nah, ini saya bahas juga. Ini saya sempat bahas kemarin di komunitas. Jadi teman-teman kalau belum ada komunitas, mau belajar kripto, it's free juga kok. Jadi ada channel, ada grup, ada server Discord, semuanya lengkap. Jadi teman-teman bisa ikut aja gitu ya. It's free, semua di deskripsi. Dan jangan lupa untuk daftar juga sih kalau teman-teman di lokasinya di Jakarta ya. Oke. Nah, kita bahas mengenai yang daily time frame gitu ya. Ini saya perhatikan juga. Ini pattern power of 3 ya, kalau teman-teman tahu technical. Biasanya di sini kita akumulasi gitu ya. Lalu di sini kita manipulasi. Istilah kita breakdown, baru di sini kita expansion. Biasanya seperti itu. Nah, yang menarik ini kembali lagi saya bandingkan pattern yang kita alami di sini dengan pattern yang kita alami di awal tahun ya, Januarian. Ya, di Januari. Sebenarnya sama, teman-teman. Ya, coba beda ini mungkin ada deviation sedikit di sini, tapi intinya kita turun ke bawah gitu ya. Nah, area demand ya, pada saat market turun, kalau teman ingat market turun gitu ya, semua orang bilangnya apa? Semua orang bilang adalah, oh kita akan turun nih ke 35.000 atau ke 36.000. Saya akan buy Bitcoin di sini 36.000. What happen adalah Bitcoin turun ya, swap low ini atau istilahnya breakdown dari previous low-nya ya, yang garis yang titik-titik ini, lalu mulai mengalami kenaikan. Dan di sini menjadi bottom is in, front running the demand. Istilahnya lebih demandnya di area ini, tapi sebelum hit demandnya yang besar ini, yang kuat ini, udah naik duluan gitu. Baru expansion. Nah, kalau misalnya kita copy ya same price action, same seperti ini juga sama. Akumulasi ya, ada area supportnya, Bitcoin turun ya, breakdown support gitu ya. Dan orang-orang melihat breakdown support demandnya di area berapa? Demandnya di area 52 ya. Teman-teman lihat aja di timeline IG atau Twitter atau di mana, rata-rata orang calling for 52k gitu, 52k, 52.000 gitu ya, karena memang demand di area ini gitu. Memang strong demand juga di area ini ya, saya lihat juga gitu. Nah, skenario yang kita lihat bisa terjadi, bisa sama istilahnya. Market turun, orang-orang melihat di sini, tapi enggak, istilah di trick sama market maker, mulai naik aja, bottom is in, front running the demand yang ini. Istilahnya orang-orang yang nggak dapet, yang ngantri di sini nih, ngantri di sini, gitu ya. Ya pada saat market naik seperti ini, mereka lihat, oh ini berarti udah salah nih. Ya mau ngomong mereka harus chase the price. Market naik di sini, ya mau ngomong mereka buy di sini. Pakai lama makin naik, gitu. Istilahnya gitu, ya. Jadi mungkin sama, mungkin banyak yang ngantri di sini. Kalau misalnya ternyata Bitcoin benar-benar naik, mengalami kenaikan, let's say kita mulai move seperti ini gitu ya. Mungkin yang nunggu di sini mulai FOMO nih.
aduh di sini mungkin masih kuat gitu ya, karena ada potensi kita reject ya, ada potensi kita reject ke bawah lagi. Ya mungkin masih holding strong. Tapi kalau kita mulai naik gitu ya, let's say kita udah balik lagi ke 66.000. Nah, ini mereka akan melihat nih, waduh, berarti ini udah nggak akan turun lagi nih ke 52.000. Nah, mulai atau mungkin masih kuat istilahnya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti market naik terus gitu ya, baru mulai beli. Nah, ini membuat mungkin people will start to FOMO in juga gitu. Jadi ini thought saya gitu ya. Nah, tapi of course kita sekarang bahas secara lower time frame ya. Lower time frame berarti saya bahas di time frame 4 jam. Ya, time frame 4 jam, kembali lagi ini saya share juga publicly di Discord, di Telegram, masih mengikuti garis yang saya sempat bahas di beberapa hari yang lalu sebenarnya ya. Dan we hit resistance ya, yang menjadi key level saya itu kisar 61.600-an. Jadi kalau saya ditanya apakah saya akan beli di sini, enggak, karena ini resistance teman-teman. Ya bisa aja market mulai naik kembali lalu mulai up only gitu ya, tapi ya barang kita belinya di bawah sini gitu. Jadi ya kita kenapa harus beli di atas sini istilahnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau misalnya market give pullback, let's say market give pullback di area ini gitu ya. Ya ini still a good entry lah istilahnya ya, karena di resistance. Nah, sekarang kalau kita mau membahas mengenai invalidation point ya, kita ngomongin bottoming out. Tapi kalau turun lagi berarti salah dong? Iya, salah. Tapi invalidasi saya adalah saya akan melihat secara weekly time frame ya. Weekly time frame-nya adalah apakah kita bisa closing ya di atas let's say 60.000 aja. Jadi kita kalau bisa closing weekly candle ya di atas 60.000, menurut saya high chance atau lebih banyak higher probabilitasnya di mana kita mengalami kenaikan. Gitu. Saat ini pun bahkan kalau kita closing di area ini, bahkan ini seperti kita nggak break support ya. Ini lebih strong lagi sih kalau kita bisa close seperti ini. Tapi kita harus menjalani weekend dulu, baru kita bisa tahu price actionnya bagaimana. Tapi kira-kira inilah invalidation point saya kalau misalnya kita membahas mengenai Bitcoin saat ini. Gitu. Dan another point yang saya harus mention juga adalah sebenarnya mengenai Bitcoin dominance. Ya, di mana Bitcoin dominance sekarang hitting key level juga. Jadi saya expect sebenarnya kalau misalnya kita market mulai mengalami kenaikan, let's say Bitcoin mulai naik, ini altcoins bisa mulai to outperform gitu. Jadi saya memposisikan diri sebenarnya lebih ke arah altcoins juga untuk di saat ini. Jadi kira-kira ini mungkin nanti next time kita bahas altcoins. Altcoins apa yang dibeli udah saya bahas di komunitas, jadi teman-teman harus join dulu kalau mau tahu. Kira-kira itu. Jangan lupa untuk like videonya ya, karena 500 likes, bukan 500 video, 500 likes juga. Dan sekali lagi hope you enjoy this video, hope ini clear juga teman-teman, dan hope ini membantu teman-teman semua. Sekali lagi thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye bye.